Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dewi Artikasari, mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2303200055. Dalam kesempatan kali ini, saya hadir di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Mutu Produk Agribisnis, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Jadi HACCP ini adalah sebuah metode sistematis yang berbasis sains yang mengidentifikasi resiko berbahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Jadi ini berfokus pada pencegahan. HACCP dapat membantu perubahan, termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Jadi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point ini adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif dan ilmiah atau scientific based approach yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat mengancam keamanan produk pangan. Jadi tujuan utama dari sistem ini adalah mencegah terjadinya bahaya pada makanan sebelum muncul, bukan hanya mendeteksinya setelah produk jadi. Jadi sistem HACCP ini berfokus pada analisis bahaya atau hazard analysis, yaitu proses untuk mengenali potensi bahaya biologis atau mikroorganisme, bakteri, virus, kimia atau residu, pestisida, logam berat, bahan tambahan berlebih, dan fisik, yaitu benda asing seperti pecahan kaca, logam atau plastik yang dapat terjadi selama tahapan produksi pangan. Jadi setelah bahaya diidentifikasi, sistem ini menetapkan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP, yaitu titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan secara efektif dan mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Berbeda dengan inspeksi tradisional yang lebih menekan pada pemeriksaan produk akhir, HACCP di sini menitik beratkan pada pencegahan sejak awal proses produksi, mulai dari bahan baku, kemudian proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan demikian, penerapan HACCP membantu memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi konsumen. Selain itu, penerapan HACCP juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem produksi pangan, misalnya itu dalam perancangan peralatan dan tata letak fasilitas produksi agar lebih higienis, pengaturan suhu penyimpanan, waktu pemasakan, hingga kebersihan tenaga kerja. Semua aspek tersebut saling berkaitan untuk menjamin keamanan pangan secara menyeluruh. Sistem HACCP biasanya didukung oleh program masyarakat, program persyarat, yaitu Prescribed Program atau PRP, seperti Good Manufacturing Practice atau GMP, dan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP, yang memastikan lingkungan produksi tetap bersih dan higienis sebelum HACCP diterapkan. HACCP di Indonesia yaitu penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point. Indonesia ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional serta meningkatkan daya saing produk pangan di pasar global. Sistem ini diatur secara resmi melalui beberapa regulasi pemerintah, yang salah satunya adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yaitu
nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha pangan, khususnya industri pengolahan pangan olahan, wajib menerapkan prinsip-prinsip HACCP sebagai bagian dari sistem manajemen mutu dan keamanan pangan mereka. Selain BPOM, di sini lembaga lain seperti Badan Standarisasi Nasional atau BSN juga berperan penting dalam penyusunan dan pengakuan standar keamanan pangan di Indonesia. Melalui Standar Nasional Indonesia atau SNI, BSN mengadopsi berbagai prinsip HACCP yang selaras dengan pedoman Codex Alimentarius Commission, sehingga penerapan di Indonesia dapat sejalan dengan standar internasional. Penerapan HACCP di Indonesia tidak hanya diwajibkan bagi perusahaan besar atau yang berorientasi ekspor, tapi juga mulai digalakkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jadi di sini hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan, kualitas dan daya saing produk lokal serta mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, untuk mendukung implementasinya, di sini telah tersedia banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga internasional, baik yang diselenggarakan oleh dan yang diakui oleh BSN dan BPOM. Sertifikasi HACCP ini menjadi bukti bahwa suatu perusahaan telah menerapkan sistem keamanan pangan yang memenuhi standar internasional, yang dimana juga merupakan syarat penting untuk memasuki pasar ekspor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara lainnya yang memiliki regulasi ketat terhadap keamanan pangan. Selanjutnya, meskipun demikian, di sini tantangan penerapan HACCP di Indonesia masih cukup besar, itu terutama di sektor UMKM. Keterbatasan pengetahuan teknis, biaya sertifikasi, serta fasilitas produksi yang belum memenuhi standar menjadi kendala utama. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga terkait untuk bentuk pelatihan, pendampingan teknis, serta kemudahan akses pembiayaan agar sistem HACCP dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri pangan Indonesia. Sekilas mengenal HACCP, di sini sistem Hazard Analysis and Critical Control Point yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh perusahaan Pillsbury Company yang bekerja sama dengan National Aeronautics and Space Administration atau NASA dan US Army Natic Laboratories. Tujuan awal dari pengembangan sistem ini adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot dalam misi luar angkasa NASA, di mana tidak boleh ada risiko sedikit pun terhadap kontaminasi mikroba, kimia atau fisik karena bisa membahayakan nyawa astronot di luar angkasa. Kemudian sistem ini terus berkembang pesat setelah terbukti efektif dalam mencegah bahaya pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventive approach. Bukan hanya pengujian akhir produk, tetapi pada tahun 1971 Pillsbury memperkenalkan sistem HACCP secara luas dalam Konferensi Nasional Keamanan Pangan di Amerika Serikat, dan sejak saat itu HACCP mulai diakui secara internasional sebagai metode standar untuk menjamin keamanan pangan. Pada awal penerapannya, di sini HACCP lebih banyak digunakan di industri pangan kering seperti makanan siap saji dan makanan kaleng. Namun seiring perkembangan waktu, sistem ini diadaptasi ke berbagai sektor industri pangan lainnya seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, sayuran, hingga air minum dalam kemasan atau AMDK. Organisasi internasional seperti FAO atau
Food and Agriculture Organization, dan WHO atau World Health Organization kemudian merekomendasikan HACCP ini sebagai sistem manajemen keamanan pangan global yang diadopsi dalam Codes Alimentarius, sebuah kumpulan standar pangan nasional yang diakui oleh banyak negara. Hingga kini HACCP mulai menjadi fondasi utama dalam sistem manajemen keamanan pangan modern, termasuk dalam standar internasional seperti ISO 22000/2018 atau Food Safety Management System. Dengan penerapan prinsip-prinsip HACCP, produsen pangan di seluruh dunia dapat menjamin keamanan produk dari proses awal hingga sampai ke tangan konsumen, sehingga di sini meningkatkan kepercayaan pasar dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat HACCP. Penerapan sistem HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pencegahan. Dengan sistem ini, setiap potensi bahaya yang dapat muncul dalam proses produksi dapat diidentifikasi, kemudian dikendalikan dan dicegah sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Jadi tujuan HACCP di sini mencegah terjadinya bahaya pada produk pangan, baik yang bersifat biologis, kimia maupun fisik, sejak dari bahan baku hingga produk akhir. Kemudian menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat agar bebas dari kontaminan berbahaya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan oleh industri pangan. Yang keempat, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi, baik nasional seperti BPOM dan SNI maupun internasional seperti Codex Alimentarius dan ISO 22000. Yang kelima, meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor melalui sertifikasi keamanan pangan yang diakui secara global. Selanjutnya ada manfaat HACCP. Di sini meningkatkan efisiensi proses produksi karena sistem HACCP membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mencegah pemborosan akibat produk rusak atau tercemar. Selanjutnya, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian ekonomi, di mana seperti penarikan produk atau recall, kerusakan merek, dan penurunan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi, yang dimana karena sistem HACCP membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mencegah pemborosan akibat produk rusak atau tercemar. Selanjutnya, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian ekonomi, seperti penarikan produk atau recall, kerusakan merek, dan penurunan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, mendorong budaya keamanan pangan di dalam perusahaan, di mana setiap karyawan terlihat aktif dalam menjaga standar kebersihan dan pengendalian bahaya. Selanjutnya, membantu perusahaan dalam proses audit dan sertifikasi, baik dari lembaga nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan, melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan bahwa produk yang berada di pasaran benar-benar aman dikonsumsi. Dengan kata lain, di sini HACCP tidak hanya menguntungkan perusahaan dari sisi ekonomi dan efisiensi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perlindungan kesehatan konsumen dan keberlanjutan industri pangan. Bahaya atau hazard dalam HACCP di sini dalam konteks HACCP atau bahaya atau hazard didefinisikan sebagai segala agen biologis, kimiawi atau fisik yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen jika tidak dikendalikan. Identifikasi bahaya di sini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penerapan HACCP, karena dari sinilah titik kendali kritis ditemukan. Yang pertama ini ada
bahaya biologis. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang dapat tumbuh dan berkembang dalam produk pangan. Mikroorganisme di sini dapat menyebabkan keracunan makanan atau infeksi pada manusia. Contohnya di sini bakteri Salmonella spp, virus, selanjutnya parasit, kemudian jamur. Bahaya biologis ini seringkali muncul akibat penanganan bahan pangan yang tidak higienis, yaitu suhu penyimpanan yang tidak sesuai dengan peralatan yang terkontaminasi. Selanjutnya ada bahaya kimiawi. Di sini bahaya kimiawi ini muncul ketika makanan terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja masuk ke dalam produk pangan. Contohnya di sini ada residu pestisida, logam berat, kemudian aditif pangan berlebih, racun alami. Kontaminasi kimiawi biasanya disebabkan oleh penggunaan bahan kimia tanpa pengawasan. Selanjutnya, kesalahan dalam proses penyimpanan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada bahaya fisik. Di sini bahaya fisik terjadi ketika ada benda asing masuk ke dalam produk pangan sehingga dapat menyebabkan cedera atau bahaya bagi konsumen. Contohnya di sini ada potongan logam, serpihan kaca, plastik tulang, batu kecil atau serpihan kayu. Yang penyebab utamanya biasanya berasal dari peralatan produksi yang rusak, pengemasan yang tidak berhati-hati, atau kebersihan lingkungan yang kerja yang buruk. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limits. Selanjutnya, batas kritis atau critical limits merupakan nilai maksimum atau minimum dari suatu parameter yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa titik kendali kritis atau critical control point atau CCP berada dalam kondisi terkendali. Nilai ini berfungsi sebagai batas aman yang memastikan bahwa proses pengolahan pangan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Apabila batas kritis terlampaui, maka produk pangan dianggap berisiko mengandung bahaya yang tidak dapat diterima dan perlu segera dilakukan tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau penurunan mutu produk. Dalam penerapannya, di sini penentuan batas kritis dilakukan berdasarkan data ilmiah dan hasil kajian risiko yang mendalam. Setiap parameter yang berhubungan dengan pengendalian bahaya harus ditentukan secara spesifik, misalnya suhu, waktu kelembapan, pH, kadar air, atau konsentrasi bahan kimia tertentu. Sebagai contoh di sini penyimpanan daging segar harus dilakukan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme patogen. Sedangkan pemasakan daging olahan harus mencapai suhu internal minimal 75% 75 derajat Celcius selama 30 detik agar patogen seperti Salmonella ini dapat mati sepenuhnya. Nilai-nilai tersebut tidak boleh bersifat perkiraan, melainkan harus didukung oleh standar ilmiah dan hasil ujian verifikasi. Selain parameter fisik seperti suhu dan waktu, faktor kimia dan biologis juga dapat menjadi acuan dalam penetapan batas kritis. Misalnya di sini makanan kaleng harus memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah 4,5 agar pertumbuhan Clostridium botulinum dapat dicegah. Begitu pula kadar bahan kimia seperti klorin dalam air pencuci bahan pangan harus berada dalam konsentrasi tertentu agar efektif membunuh mikroba tanpa menimbulkan residu berbahaya bagi kesehatan. Setiap jenis pangan memiliki batas kritis yang berbeda tergantung pada karakteristik bahan, metode pengolahan, serta potensi bahayanya. Penetapan batas kritis tidak hanya berfungsi sebagai standar pengendalian, tetapi di sini juga menjadi acuan utama dalam sistem evaluasi dan audit HACCP. Oleh karena itu, batas kritis harus selalu didokumentasikan dengan jelas dan diperbarui secara berkala. Apabila terdapat perubahan proses produksi, peralatan, atau regulasi yang berlaku,
Dengan demikian, sistem HACCP dapat tetap relevan dan efektif dalam menjamin keamanan pangan di berbagai kondisi tertentu. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring, yaitu pemantauan ini merupakan kegiatan pengamatan atau pengukuran yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terencana terhadap setiap titik kendali kritis atau CCP dalam proses produksi. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa batas kritis yang telah ditetapkan tidak dilanggar, serta di sini mendeteksi dini adanya penyimpangan dan potensi menimbulkan bahaya pada produk pangan. Dengan melakukan pemantauan yang teratur, industri pangan dapat mencegah terjadi kontaminasi dan menjamin bahwa proses pengolahan berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Dalam praktiknya, di sini kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada jenis CCP dan parameter yang dikendalikan. Misalnya, pemantauan suhu pemasakan dilakukan dengan menggunakan termometer digital atau sensoris otomatis yang mencatat suhu secara real time. Sementara itu, pemantauan waktu dapat dilakukan melalui pencatatan manual atau sistem timer otomatis untuk memastikan bahwa durasi pemanasan atau pendinginan sesuai dengan standar. Jadi selain itu, pemantauan juga bisa meliputi pengujian kadar pH, kelembapan, atau kadar bahan kimia secara berkala menggunakan alat laboratorium. Selain pengukuran teknis, kegiatan pemantauan juga mencakup pemeriksaan visual dan observasi pangan. Jadi contohnya ini seperti menilai kebersihan area produksi, kondisi peralatan, dan cara kerja karyawan dalam menangani bahan pangan. Misalnya, memastikan bahwa pekerja menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan benar, bahwa area pengolahan bebas dari hama, serta bahwa peralatan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang dapat menyebabkan bahaya fisik. Semua hasil pemantauan harus dicatat secara sistematis dan disimpan sebagai dokumen pendukung dalam sistem manajemen keamanan pangan. Selanjutnya, pencatatan hasil pemantauan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bukti objektif dalam proses audit dan sertifikasi HACCP. Catatan ini juga membantu dalam menelusuri kembali atau trackability apabila di kemudian hari ditemukan masalah pada produk. Jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, maka harus dilakukan tindakan korektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan yang disiplin dan terdokumentasi dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tahap produksi terkendali sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya, tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi atau correction action merupakan langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kendali kritis CCP tidak memenuhi batas kritis atau critical limit yang telah ditetapkan. Kondisi ini menandakan bahwa proses pengendalian bahaya tidak berjalan dengan semestinya dan berpotensi menghasilkan produk pangan yang tidak aman. Tujuan utama tindakan koreksi adalah memulihkan pengendalian terhadap proses serta mencegah produk berisiko sampai ke konsumen. Dalam penerapan HACCP, tindakan koreksi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terencana. Setiap penyimpangan yang terjadi harus diidentifikasi penyebabnya agar langkah perbaikan yang baik dapat dilakukan secara efektif. Misalnya, jika suhu pemasakan lebih rendah dari batas kritis, maka produk tersebut harus diuji kembali untuk memastikan keamanan mikrobiologinya, atau bila perlu dimasak ulang dengan prosedur yang benar. Bila kesalahan berasal dari kerusakan alat atau pengontrol suhu,
maka alat tersebut harus segera diperbaiki atau diganti sebelum proses produksi dilanjutkan. Selanjutnya, selain perbaikan teknis, tindakan koreksi juga dapat mencakup penghentian sementara proses produksi untuk mencegah meluasnya dampak bahaya. Dalam kasus yang lebih serius, apabila produk sudah terlanjur dipasarkan dan ditemukan tidak memenuhi standar keamanan, maka perusahaan wajib melakukan penarikan produk atau produk recall. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab produsen untuk melindungi konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap produk dan merek perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem tindakan koreksi yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap. Jadi mencakup deskripsi penyimpangan, tindakan yang diambil, hasil pemeriksaan, serta evaluasi efektivitas perbaikan. Dokumentasi ini penting sebagai bukti kepatuhan terhadap sistem HACCP dan menjadi dasar untuk audit internal maupun eksternal. Dengan dokumentasi yang baik, perusahaan juga dapat menganalisis pola penyimpangan yang sering terjadi dan melakukan pencegahan berulang di masa mendatang. Secara keseluruhan, di sini tindakan koreksi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan evaluatif. Jadi tujuannya bukan hanya memperbaiki kondisi sesaat, melainkan juga memperkuat sistem HACCP agar lebih tangguh dalam menghadapi potensi bahaya di kemudian hari. Dengan penerapan tindakan koreksi yang konsisten dan terintegrasi, industri pangan dapat mempertahankan keamanan produk, efisiensi produk, serta kepercayaan konsumen terhadap kualitas produknya. Jadi selanjutnya kita akan membahas titik kendali kritis atau critical control point. Titik kendali kritis atau critical control point di sini adalah tahapan, proses atau langkah tertentu dalam produksi pangan di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga ke tingkat yang diterima. Penentuan CCP merupakan salah satu langkah penting dalam sistem HACCP karena di titik inilah tindakan pengawasan paling ketat diterapkan. Jika pengendalian pada CCP gagal, maka keamanan produk di sini dapat langsung terancam. Proses identifikasi CCP dilakukan melalui analisis bahaya atau hazard analysis yang menyeluruh. Setiap tahap produksi mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi dievaluasi untuk menentukan di mana bahaya paling mungkin terjadi dan bagaimana cara terbaik mengendalikannya. Misalnya di sini tahap pemasakan dapat menjadi CCP karena suhu dan waktu pemanasan sangat menentukan keberhasilan membunuh mikroorganisme patogen seperti Salmonella dan Listeria monocytogenes. Setelah CCP ditetapkan, perusahaan harus menentukan parameter dan batas kritis yang sesuai untuk titik tersebut. Misalnya suhu minimal pemasakan, pH-nya di sini maksimum suatu produk atau kadar residu kimia tertentu. Pengawasan terhadap parameter ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui sistem pemantauan atau monitoring. Apabila terjadi penyimpangan pada CCP, maka harus segera dilakukan tindakan koreksi sesuai prosedur. Yang paling penting dipahami di sini yaitu bahwa tidak semua titik dalam proses produksi merupakan CCP. Hanya titik-titik di mana kegagalan pengendalian akan berdampak langsung terhadap keamanan pangan yang dapat dikategorikan sebagai CCP. Jadi oleh karena itu penentuan CCP harus dilakukan
dengan pendekatan ilmiah dan berdasarkan bukti empiris agar sistem HACCP efektif dan efisien. Selanjutnya, penerapan CCP yang tepat membantu perusahaan menjaga stabilitas mutu produk serta mencegah risiko kontaminasi sejak dini. Dengan pengendalian dilakukan pada titik-titik kritis ini, industri pangan dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan tetap aman, konsisten, dan sesuai standar nasional maupun internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem keamanan pangan yang ditetapkan. Selanjutnya ada titik kendali atau control point, yang dimana tahapan adalah proses produksi di mana suatu bentuk pengendalian diterapkan untuk mengurangi atau mencegah bahaya. Namun titik-titik ini tidak dikategorikan sebagai titik kendali kritis atau CCP karena dampaknya terhadap keamanan produk masih dapat dikontrol pada tahap berikutnya. CP berperan penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi proses produksi secara keseluruhan serta menjadi bagian pendukung yang memperkuat sistem HACCP. Sebagai contoh di sini tahap pencucian bahan baku dapat dianggap sebagai CP karena berfungsi untuk mengurangi kontaminasi awal mikroba atau kotoran sebelum bahan diolah. Lebih lanjut, jika terjadi penyimpangan dalam proses pencucian seperti penggunaan air yang tidak higienis, risiko bahaya masih dapat dikendalikan melalui proses pemasakan pada tahap berikutnya. Namun, apabila pengendalian di CP diabaikan, kemungkinan besar beban mikroba akan meningkat dan berpotensi mengganggu keamanan produk pada tahap selanjutnya. Perbedaan utama antara CP dan CCP terletak pada tingkat resiko dan dampaknya terhadap keamanan produk akhir. Jadi CCP di sini bersifat kritis dan wajib dikendalikan secara ketat, sedangkan CCP bersifat mendukung atau bertujuan menjaga agar tetap stabil meskipun tidak termasuk titik kritis. CP tetap harus dipantau dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat berakibat pada kerusakan mutu atau efisiensi produk. Setiap CP juga memiliki parameter pengendalian tertentu seperti waktu pencucian, tekanan air, atau dosis bahan pembersih. Parameter ini harus ditentukan berdasarkan standar operasional perusahaan dan dilakukan oleh tenaga kerja yang terlatih. Dengan penerapan CP yang baik, potensi bahaya dapat diminimalkan bahkan sebelum mencapai titik kritis atau proses produksi. Jadi secara keseluruhan di sini CP merupakan bagian penting dari program persyarat atau prerequisite programs dalam sistem HACCP. Dengan pengendalian efektif di setiap CP, beban pengawasan di titik kritis atau CCP menjadi lebih ringan, sehingga sistem keamanan pangan secara keseluruhan dapat berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada validasi atau validation. Validasi atau validation dalam sistem HACCP di sini adalah proses pengujian, evaluasi, dan pembuktian ilmiah untuk memastikan bahwa seluruh unsur sistem termasuk identifikasi bahaya, batas kritis, dan tindakan pengendalian yang benar-benar efektif dalam menjamin keamanan pangan. Validasi di sini dilakukan sebelum sistem HACCP diterapkan secara penuh serta setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi bahan baku atau peralatan.
Tujuan utama validasi di sini adalah memberikan keyakinan ilmiah dan teknis bahwa sistem HACCP mampu mengendalikan bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Proses ini mencakup pengujian parameter CCP seperti suhu pemasakan, waktu pemanasan, atau pH produk akhir untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditetapkan benar-benar efektif membunuh mikroorganisme atau mencegah kontaminasi. Validasi juga melibatkan kajian literatur ilmiah, hasil penelitian laboratorium, serta pengalaman industri sebelumnya. Selain uji teknis, di sini validasi juga menilai kecocokan prosedur operasional dan kebijakan perusahaan dengan persyaratan HACCP. Misalnya di sini apakah pelatihan karyawan sudah memadai, apakah peralatan kalibrasi bekerja dengan akurat, serta apakah bahan baku dan proses distribusi memenuhi standar keamanan pangan. Dengan demikian, validasi tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga mencakup komponen manajerial dan sumber daya manusia. Proses validasi harus dilakukan oleh tim HACCP yang kompeten dan terdokumentasi dengan baik. Setiap hasil pengujian dan evaluasi harus dicatat, termasuk metode yang digunakan, hasil pengukuran, serta kesimpulan efektivitas sistem. Catatan ini berfungsi sebagai bukti bahwa sistem HACCP telah diuji secara ilmiah dan layak diterapkan. Dengan dilakukannya validasi serta secara menyeluruh, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan benar-benar relevan, kemudian efisien dan efektif dalam mencegah bahaya keamanan pangan. Validasi di sini juga berperan penting dalam proses audit eksternal dan sertifikasi, karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap penerapan keamanan pangan berbasis sains dan standar internasional. Yang ketujuh, prinsip utama HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Yang pertama di sini ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahap produksi pangan. Prinsip pertama HACCP adalah melakukan analisis bahwa bahaya atau hazard analysis secara menyeluruh terhadap setiap tahapan produksi pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan. Setiap tahapan produksi pangan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi produk jadi. Tujuannya di sini adalah untuk mengenali semua potensi bahaya yang dapat mengancam keamanan pangan, baik yang bersifat biologis, kimia maupun fisik. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan titik-titik pengendalian selanjutnya. Dalam proses identifikasi, perusahaan perlu mengumpulkan informasi lengkap mengenai karakteristik bahan baku, kemudian sumber bahan, cara pengolahan, serta kondisi lingkungan produksi. Misalnya di sini bahan mentah seperti daging dan atau sayuran segar memiliki resiko kontaminasi mikroba yang tinggi, sementara penggunaan bahan tambahan pangan berpotensi menimbulkan bahaya kimia jika tidak sesuai dengan dosis. Data ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas pengendalian yang paling penting. Selanjutnya ada analisis bahaya. Juga harus mempertimbangkan kemungkinan atau likelihood dan tingkat keparahan atau severity dari bahaya yang teridentifikasi. Dengan demikian, di sini hanya bahaya yang paling signifikan dan relevan terhadap keamanan produk akhir yang akan dikendalikan melalui sistem HACCP. Hasil dari tahapan ini adalah daftar bahaya yang perlu ditangani
dan strategi pengendaliannya yang akan menjadi landasan penerapan prinsip-prinsip berikutnya. Selanjutnya yang kedua ada menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan atau menetapkan titik kendali kritis atau CCP. Prinsip kedua adalah menentukan tahapan atau titik kendali kritis atau critical control point atau CCP, di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, kemudian mengurangi bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini ditentukan setelah dilakukannya analisis bahaya dengan mempertimbangkan di titik mana pengawasan paling efektif dilakukan. CCP merupakan inti dari sistem HACCP karena di titik ini keamanan produk benar-benar dijaga. Penentuan CCP dilakukan dengan metode ilmiah seperti decision tree, yaitu diagram keputusan yang membantu menentukan apakah suatu titik dalam proses perlu dikategorikan sebagai CCP. Contohnya tahapan pemanasan pada proses pengolahan susu adalah CCP karena suhu pemanasan berperan penting dalam membunuh mikroorganisme patogen. Jika suhu tidak mencapai batas yang telah ditetapkan, produk bisa menjadi bahaya bagi konsumen. Setiap CCP yang telah ditetapkan harus memiliki pengendalian yang spesifik, jelas, dan mudah ditetapkan. Dengan penentuan CCP yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh risiko utama terhadap keamanan pangan dapat diminimalkan sedini mungkin, sehingga produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan yang diakui secara nasional maupun internasional. Yang ketiga ada menetapkan batas kritis atau kritis untuk CCP. Jadi setelah CCP ditentukan, langkah berikutnya di sini ada menentukan batas kritis atau critical limit untuk setiap CCP tersebut. Batas kritis merupakan nilai maksimum atau minimum dari suatu parameter yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa bahaya dapat dikendalikan secara efektif. Parameter ini dapat berupa suhu, waktu, pH, kemudian kadar air, aktivitas air atau AW, atau tingkat residu kimia tertentu, tergantung jenis produk dan proses produksinya. Yang keempat ada menetapkan sistem pemantauan atau monitoring CCP, di mana prinsip keempat adalah menetapkan sistem pemantauan terhadap CCP untuk memastikan bahwa setiap batas kritis selalu terpenuhi selama proses produksi berlangsung. Pemantauan atau monitoring merupakan kegiatan observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berkelanjutan atau berkala terhadap parameter yang telah ditetapkan. Tujuannya di sini yaitu adalah mendeteksi sedini mungkin apabila terjadi penyimpangan yang dapat mengancam keamanan pangan. Sistem pemantauan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis tergantung pada kompleksitas proses sumber daya yang tersedia. Contohnya suhu pemasakan dapat dipantau dengan termometer digital otomatis yang terhubung dengan sistem alarm jika terjadi deviasi dari batas kritis. Data pemantauan harus dicatat secara lengkap agar dapat ditelusuri kembali jika diperlukan dalam audit atau evaluasi. Jadi pelaksanaan pemantauan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan bertanggung jawab serta menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi dengan baik. Dengan sistem pemantauan yang efektif, perusahaan dapat menjaga konsistensi proses, mempercepat deteksi masalah, kemudian menghindari kerugian akibat produk yang tidak aman dan atau tidak sesuai dengan standar. Yang kelima ada menetapkan tindakan perbaikan atau corrective action jika CCP tidak terkendali.
Prinsip kelima dalam sistem HACCP adalah menetapkan tindakan konkret di mana harus segera dilakukan apabila pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyimpangan tidak berlanjut dan tidak menimbulkan resiko terhadap keamanan pangan. Tindakan perbaikan harus bersifat cepat, terukur, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan korektif dapat berupa perbaikan proses, penghentian sementara produksi, pengujian ulang produk, atau bahkan penarikan produk atau recall dari pasaran. Jika sudah terdistribusi setiap langkah, harus dilakukan berdasarkan analisis risiko agar tidak menimbulkan dampak yang luas. Selain itu, di sini penyebab terjadinya penyimpangan perlu diidentifikasi agar tidak terulang kembali di masa depan. Semua tindakan korektif yang dilakukan wajib didokumentasikan secara lengkap, mencakup tanggal kejadian, deskriptif penyimpangan, tindakan yang diambil, dan hasil evaluasinya. Dengan dokumentasi yang baik, perusahaan dapat menilai efektivitas sistem HACCP serta meningkatkan pencegahan terhadap masalah-masalah serupa di kemudian hari. Yang keenam adalah menetapkan prosedur verifikasi atau sistem verifikasi sistem HACCP. Yang dimana di sini prinsip keenam ini adalah menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan berjalan dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Verifikasi di sini berbeda dari pemantauan. Jika pemantauan dilakukan secara rutin pada proses produksi, verifikasi di sini dilakukan secara periodik dan evaluatif untuk menilai kinerja keseluruhan sistem. Prosedur verifikasi dapat meliputi kegiatan seperti audit internal, pengujian sampel produk di laboratorium, evaluasi catatan monitoring, atau inspeksi terhadap peralatan dan fasilitas produksi. Melalui verifikasi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua prinsip HACCP diterapkan dengan benar dan bahwa hasil pengendalian sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Selain itu, di sini hasil verifikasi menjadi dasar untuk melakukan peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement terhadap sistem HACCP. Jika di sini ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan dapat menyesuaikan prosedur, memperbarui batas kritis, atau memperkuat pelatihan karyawan agar sistem tetap efektif menghadapi perubahan bahan, teknologi, atau regulasi yang baru. Yang ketujuh ada mengembangkan dokumentasi dan pencatatan penerapan HACCP, yang dimana prinsip terakhir dalam sistem HACCP adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan pencatatan atau record keeping. Dokumentasi ini mencakup seluruh catatan terkait penerapan 7 prinsip HACCP, termasuk hasil analisis bahaya, daftar CCP, berdasarkan hasil pemantauan, tindakan korektif, hasil verifikasi, serta data validasi. Tujuan utama dokumentasi adalah menyediakan bukti bahwa sistem HACCP ini benar-benar diterapkan secara konsisten dan efektif. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai alat komunikasi antara berbagai bagian dalam perusahaan serta bukti kepatuhan terhadap peraturan pemerintah atau lembaga sertifikasi keamanan pangan. Selain itu, dokumen HACCP juga penting saat terjadi audit, inspeksi, atau pelacakan sumber masalah atau trackability jika ada permasalahan masalah pasar di pasaran. Sistem pencatatan yang terorganisasi dengan baik membantu perusahaan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasionalnya. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses, setiap penyimpangan atau perbaikan dapat ditelusur secara cepat
sehingga sistem HACCP menjadi lebih kuat dan dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan industri pangan modern. Dan selanjutnya itu langkah penerapan. Yang pertama ada bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Di mana langkah pertama ada penerapan HACCP yang membentuk tim HACCP yang terdiri dari para ahli yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, teknologi, pengolahan, mikrobiologi, dan manajemen mutu. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem HACCP di seluruh tahapan produksi. Kemudian anggota tim juga harus memahami karakteristik produk, proses produksi, serta potensi bahaya yang mungkin muncul. Selain menentukan tim, perusahaan harus menentukan lingkup penerapan atau scope of application. Lingkup ini menjelaskan batasan sistem HACCP termasuk jenis produk yang dikendalikan, tahapan proses yang dianalisis, serta fasilitas atau area yang tercakup. Penerapan penentuan lingkup membantu fokus pada aspek paling penting dalam rantai produksi agar tidak ada tahapan yang terlewat. Tim HACCP kemudian akan menetapkan tujuan penerapan sistem seperti menjamin keamanan pangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat kepercayaan konsumen. Setiap anggota harus diberi tanggung jawab yang jelas agar koordinasi berjalan efektif. Selanjutnya ada kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Tahap berikutnya yaitu adalah mengumpulkan informasi rinci mengenai produk dan proses produksi. Informasi ini meliputi komposisi bahan baku, sumber bahan, karakteristik fisik dan kimia, cara pengolahan, metode penyimpanan, serta cara distribusi produk. Data tersebut sangat penting untuk memahami titik-titik di mana bahaya dapat timbul dan bagaimana cara mengendalikannya. Selanjutnya ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Pada tahap ini dilakukan analisis bahaya atau hazard analysis yang menyeluruh terhadap semua aspek produksi pangan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya biologis seperti bakteri patogen, kimia seperti residu pestisida atau logam berat, dan fisik seperti pecahan kaca atau logam yang dapat mempengaruhi keamanan produk. Di mana identifikasi bahaya dilakukan pada setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Misalnya bahan baku daging mentah memiliki potensi bahaya mikrobiologis yang lebih tinggi dibandingkan bahan pangan kering. Setiap potensi bahaya kemudian dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahannya. Selain itu bahaya bahan baku dan proses perlu juga dipertimbangkan karakteristik konsumen. Yang keempat ada tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Di sini tahap ini berfokus pada penentuan titik kendali kritis atau critical control point (CCP). Itu tingkat titik dalam proses di mana pengendalian dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah atau menghilangkan bahaya. Identifikasi CCP dilakukan menggunakan decision tree atau diagram keputusan untuk memastikan tahapan mana yang paling krusial terhadap keamanan pangan. Kemudian sebagai contoh dalam proses pengolahan susu, tahap
pasteurisasi merupakan CCP penting karena suhu dan waktu pemanasan berfungsi membunuh bakteri patogen seperti Salmonella atau Listeria. Yang kelima ada tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Setelah CCP ditetapkan di sini, langkah selanjutnya adalah menentukan batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum suatu parameter yang menunjukkan bahwa CCP masih dalam kondisi terkendali. Contohnya adalah suhu minimal pasteurisasi, waktu pemasakan, kadar klorin air pencuci, atau tingkat pH produk. Penetapan batas kritis berdasarkan data ilmiah, regulasi, serta hasil uji laboratorium. Misalnya makanan kaleng harus memiliki pH di bawah 4,5 untuk mencegah pertumbuhan Clostridium botulinum. Data ini menjadi pedoman dalam mengontrol proses secara objektif. Batas kritis juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pengendalian. Jika nilai parameter melampaui batas tersebut, berarti pengendalian gagal dan perlu tindakan korektif segera. Oleh karena itu, setiap batas kritis harus ditetapkan secara realistis, namun cukup ketat untuk menjamin keamanan pangan. Yang keenam ada sistem pemantauan CCP. Tahapan ini menekankan pentingnya pemantauan atau monitoring terhadap CCP untuk memastikan bahwa batas kritis selalu terpenuhi. Pemantauan dilakukan melalui observasi langsung, pengukuran otomatis, atau pencatatan manual yang teratur. Tujuannya di sini yaitu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sebelum produk menjadi tidak aman, misalnya pemantauan suhu pasteurisasi atau kelembapan ruang penyimpanan dilakukan secara terus-menerus dengan alat pencatatan suhu otomatis. Yang ketujuh ada tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Tindakan korektif dilakukan ketika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah mengembalikan proses ke kondisi terkendali dan mencegah agar produk yang dihasilkan tidak membahayakan konsumen. Contoh tindakan korektif di sini meliputi pemberhentian sementara produksi, di mana pembangunan atau pengujian ulang produk serta perbaikan peralatan atau parameter proses. Dalam kasus serius, perusahaan dapat melakukan penarikan produk dari pasar atau recall untuk melindungi keselamatan konsumen. Selanjutnya yang kedelapan ada verifikasi sistem HACCP, yaitu yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP berjalan efektif dan sesuai rencana. Proses ini melibatkan audit internal, pengujian sampel produk, serta peninjauan hasil monitoring dan dokumentasi. Melalui verifikasi, di sini perusahaan dapat mengetahui apakah pengendalian pada CCP benar-benar berfungsi dan apakah korektif telah memberikan hasil yang telah diharapkan. Jika ditemukan kelemahan, sistem perlu diperbarui atau disesuaikan. Yang ke-9 di sini ada validasi sistem HACCP. Validasi berbeda dengan verifikasi. Validasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem HACCP yang dirancang memang efektif secara ilmiah dan mengendalikan bahaya. Proses ini dilakukan sebelum menerapkan penerapan penuh atau saat terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi. Langkah validasi di sini cukup mencakup pengujian parameter atau batas kritis, simulasi proses, dan analisis hasil laboratorium untuk memastikan bahwa CCP mampu mencegah bahaya secara nyata. Misalnya di sini menguji efektivitas suhu pasteurisasi terhadap mikroorganisme tertentu. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kelembagaan sistem dokumentasi dan rekaman. Dokumentasi merupakan bagian vital dari penerapan HACCP. Semua data terkait hasil monitoring, tindakan korektif, verifikasi, dan validasi harus dicatat secara sistematis dan akurat. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa sistem HACCP ditetapkan dengan benar dan konsisten.
Selain itu, dokumentasi mempermudah proses audit eksternal dan lembaga sertifikasi dan atau pemerintah. Selanjutnya yaitu ke-11 yaitu tinjauan dan pembarui sistem HACCP secara berkala. Sistem HACCP bukanlah sistem yang statis, oleh karena itu peninjauan dan pembaruan berkala sangat penting dilakukan untuk memastikan relevansi sistem terhadap kondisi tertentu. Perubahan bahan baku, peralatan, teknologi, atau regulasi dapat mempengaruhi efektivitas HACCP. Maka dari itu, tinjauan harus dilakukan secara sistematis untuk memperbarui analisis bahaya, batas kritis, dan CCP sesuai kondisi terkini. Yang ke-12 yaitu atau yang terakhir, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Di sini tidak kalah penting karena pelatihan serta edukasi kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam produksi pangan. Pelatihan ini mencakup pemahaman dasar HACCP, kebersihan pribadi, kemudian penanganan bahan pangan, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keamanan produk.